Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Yulianti, NIM 1057211119619, kelas FM 19C, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari suhu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka panjang. Jenis-jenis rasio solvabilitas: yang pertama, debt to asset ratio; yang kedua, debt to equity ratio; yang ketiga, long term debt to equity ratio; keempat, time interest earned; yang kelima, fixed charge coverage. Contoh laporan keuangan neraca dengan menggunakan rasio solvabilitas pada CV Apotik Mitra Banjarmasin. Yang pertama yaitu kita akan menghitung debt to asset ratio. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan mana kemampuan total aset yang menutupi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus total debt to asset ratio. DTAR sama dengan total debt dibagi dengan total aset kali 100%, di mana nilai total aset tersebut yaitu DTAR 41%. Yang kedua, debt to equity ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar utang perusahaan yang diperoleh perusahaan mempengaruhi ekuitas yang ada pada perusahaan tersebut. Adapun rumusnya DTAR sama dengan total hutang dibagi total modal sendiri dikali 100, di mana nilai total aset yaitu DTAR-nya 70%. Yang ketiga yaitu menghitung long term debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh utang jangka panjang perusahaan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu LTDR sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%, di mana nilai totalnya yaitu LTDR 60%. Yang keempat yaitu time interest earned. Rasio ini digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Rumusnya yaitu TIE sama dengan EBIT dibagi biaya bunga 1 kali hasilnya yang diperoleh, maka yang diperoleh itu 10 kali. Adapun yang kelima atau yang terakhir yaitu fixed charge coverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan menutupi pembayaran bunga dan sewa, yaitu rumusnya VCC sama dengan EBIT tambah biaya bunga tambah hutang sewa dibagi biaya bunga tambah hutang sewa, maka hasil dari VCC-nya yaitu 8,5 kali. Begitulah cara saya menghitung rasio solvabilitas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.